Ibu-ibu sekarang Masya Allah majlis taklim hampir tiap hari didatengin. Hari Senin bajunya biru, hari Selasa bajunya putih, terus bergonta-ganti pakaian. Tapi pulang ngaji bukan membawa keberkahan, tapi malah bawa kemaksiatan. Pulang ngaji ngomongin orang. Ibu-ibu sekarang di dalam tasnya kue bolu sama kuah gelas. Ibu-ibu sekarang Masya Allah ngajinya rajin, gosipnya juga rajin. Seragamnya Masya Allah gonta-ganti. Kalau bapak-bapak mas tahun sekali, 3 lebaran doang. Makanya didik anak-anak kita ini salah satu contoh. Acara haul semacam ini banyak. Kalau orang Betawi bilang rowahan menyambut datangnya bulan Ramadan. Hasan yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita ada ilallah al-mahbub al-habib Ahmad bin Umar al-Attas, kepadanya walihi tafaddal. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa kayaknya baru masuk besok. Lemas banget kayak orang puasa. Bu, masih hidup? Pak, masih hidup? Nggak ada suaranya. Terpesona. Ya udah buat mama al-Yafiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi ghalib al-wali talib al-ba'is al-waris al-manih salib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri walul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, digerakkan hati kita oleh Allah untuk menghadiri acara haul daripada orang tua kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allah terangin kuburannya dan Allah jumpakan dengan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, yang insya Allah kita kelak mendapatkan sahabatul uzma min yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam penghormatan, salam takzim, salam cinta kepada guru kita yang mulia Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, mata'an Allah bituli hayati wa nafa bi ulumi. Kita doakan semoga Allah berikan sehat afiat, Allah panjangkan umur beliau, Allah lindungi, Allah jaga, dan Allah kabulkan segala niat dan hajat-hajat beliau. Begitu juga segenap para tuan-tuan guru kita yang banyak, yang Masya Allah kita doakan guru-guru kita, para ustadz, kiai, alim, ulama yang sehat afiat, dikabulkan segala niat hajatnya. Salam penghormatan kepada keluarga besar almarhum Haji Lasto, anak cucu menantunya, dan juga daripada ibunda kita ini. Ya Allah, Masya Allah, kalian cari cucu ke Masya Allah, kita doakan ibunda kita panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan dijadikan anak cucu menantunya orang yang soleh dan solehah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang haul, bicara tentang kematian. Siap nggak siap? Pasti. Cakep jelek, ganteng manis, tua muda, ya pasti mah. Kita semua sudah ada catatannya di kuburan. Siap nggak siap? Kita pasti. Tapi bicara haul ada dua. Bicara haul adalah mengenang daripada sejarah kebaikan orang yang dibikinkan haulnya. Mustahil orang dibikin haul kalau bukan orang baik.
karena beliau daripada almarhum al-maghfirah. Orang tua kita ini pasti orang baik, makanya diberikan khol ini, dihadiahkan khol ini sama anak-anaknya. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, adibu auladakum bisalasun. Kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, maka ajarkan anak kita 3 perkara. Kalau orang tua dulu ngajarin anaknya, mengajarkan anaknya alif batasa. Kalau orang tua sekarang diajarinnya buka apa bu? Kalau orang tua dulu diajarinnya buka juz amma, buka ikro. Kalau orang tua sekarang buka apa? Hei, masih hidup? Ya saya nanya, kalau orang tua dulu anak nangis digendong dibacain salawat nariyah. Kalau orang tua sekarang anak nangis diapain? Kagak, Ipin dan Upin. Agak, bu, kalau ada yang bilang masih ada, enggak, gua nggak percaya. Bener, orang Jakarta kang tipu. Iya, anak sekarang nangis, udah nggak ada orang tua yang gendong bacain surat Al-Insyirah. Masih ada anaknya dibacain surat Al-Insyirah. Dibukain Ipin dan Upin sama Dora. Makanya lihat anak sekarang, didikan orang tua sekarang. Ada orang tua yang bangga anaknya sampai mendapatkan gelar sarjana, tapi tidak bangga anaknya bisa baca. Padahal kalau orang tua mati, apa yang dibawa? Rumah yang mewah segede gini dibawa nggak? Tetangga yang sering nongkrong ngopi dibawa nggak? Nganter doang. Nganter pulang langsung makan nasi sama sayur asem. Ya, pulang kubur apa ya? Nah, saya mau tanya, orang Jakarta kalau pulang kubur ngapain? Makan sama gosip. Orang Jakarta, lo tau nggak tadi gua ngawal mobil jenazah begini. Ya, Kang, saya bilang Kang tipu. Sorry ya, rugi dong. Udah kelar, udah bebas. Ya. Jadi adibu auladakum bisalasun, ajarkan anak kita 3 perkara. Yang pertama, kenal sama Allah Subhanahu. Makanya nih Haji Lasto bikin acara ini anak-anaknya, kenapa? Almarhum mengajarkannya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena didikan agama, nggak mungkin. Nih abang kita yang badannya lebar kayak gini datang ngundang saya ke apartemen, untung nggak miring apartemen. Ya, bersama ARS Haji Rahmat. Kirain saya HRS Habib Rizik Sihab, nggak taunya Haji Rahmat Sopian. Soleh, kirain Sopian. Wah, begitu ngundang, wah namanya HRS nih, Habib Rizik. Begitu ngeliat profilnya, wah bukan Roma Irama. Ngeliat profilnya Roma Irama, lu lihat beloknya setengah lagi diambil sama KPK. Jadi kembali, ajarkan anak kita kenal sama Allah. Makanya orang tua dulu sukses mendidik anaknya. Kenapa? Dia pengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu masuk dalam kubur, malaikat bangunkan, sob waladuna, lihat anakmu, qul iqratul Quran, anakmu sedang baca Quran. Kalau orang sekarang kagak, jenazahnya dipoto, ditaruh di sosial media. Anak sekarang bapaknya masih di rumah, emaknya masih di rumah, pakaian kapan belum ditutup, mukanya dipoto, cepret, selamat jalan mama, semoga kamu tenang di alamnya. Dan anak sekarang kalau ziarah kubur bukan assalamualaikum kubur, dia foto, ziarah dulu guys. Lihat anak sekarang. Kalau kita orang tua dulu begitu melangkahkan masuk ke TPU, bacanya apa? Assalamualaikum ya halil minal muslimin wal mu'minin. Kalau orang tua dulu begitu, ziarah kubur bawa kembang, bawa bunga mawar. Anak sekarang kagak, live di TikTok. Ziarah dulu guys, nyari gift, ntar gua kasih look loh. Karena apa? Didikan orang tua yang jauh dari Allah. Orang tuanya mah bangga anaknya pinter bahasa Inggris. Emang di kuburan ada malaikat bahasa Inggris? Ada nggak? Ada nggak bu? Bu? Nggak ada. Nggak mungkin malaikat baca what iPhone ayah naon. Ini tanya apa? Ini tanya apa bu? Manrok buka. Makanya ajarin anak kita yang pertama kenal sama
Allah. Yang kedua, suruh anak kita nih besok bulan suci Ramadan, coba jawab segitu banyak ini, kurang lebih ada 5.000 orang yang hadir. Ya, 5.000 orang begitu banyak nih. Ini bukan acara haul, ini acara Maulid Akbar nih. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Ajarin anak kita Iqratul Quran. Sekarang lihat anak-anak kita lebih banyak lihat Al-Quran, membaca Al-Quran, apa lihat WA? Pak, anak siapa itu, Bu? Oh, anak siapa? Hah? Saya tanya nih sama ibu-ibu, anak ibu lebih lihat baca Al-Quran, apa lihat status WA? Apa banyak lihat handphone? Ibu sering melihat anaknya seperti itu. Bu, al-yawma naktimu ala afwaihim wa tukallimuna wa tas'arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Nanti kau bakal menjadi orang yang merugi. Kau didik anakmu, kau kasih harta, kau kasih jabatan, kau kasih kemewahan, tapi begitu kau mati, kau melihat anakmu tidak bisa membacakan Rabbi firli, baru nyesel. Ya Allah, malaikat, tolong sampein sama Allah, aku ingin kembali ke dunia. Kata malaikat, gak bisa, lu udah game over. Udah game over, gak bisa kembali ke dunia. Menyesal nanti kalau kita sudah di hadapan Allah, sudah masuk di dalam lubang 2 kali 1, baru kita menyesal. Sekarang kita masih bisa cubit anak kita kalau nggak ngaji. Ada orang tua masih ngempos anaknya kalau anaknya nggak sholat. Masih ada. Mudah-mudahan nggak ada yang bohong. Ya mudah-mudahan. Di sini ada orang tua saya nih, Sayyidul Walid, namanya sama Ahmad. Emang nama Ahmad tuh masya Allah. Ya, di mana-mana Ahmad tuh masya Allah. Makanya kalau punya anak laki namain Ahmad. Ada yang bilang, oh nama Ahmad bandel kayak begini nih jadi. Ya, daripada nama Ahmad panggilnya Ocoy. Namanya bagus-bagus, dilahirkan orang tuanya dikasih namanya Muhammad Reja, panggilannya Eja. Ada nggak Habib panggilan singkat-singkatan? Nggak ada, Bu. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak soleh dan soleha. Ajarin anak kita baca Quran. Sekarang ini sudah jauh orang lebih daripada meninggalkan Al-Quran. Semua hampir 24 jam. Matanya kemana? Matanya kemana? Pak, jawab Pak. Bapak lebih sering kotak-katik HP apa bini? Sering colek HP apa bini? Woi, gua nanya sama lakinya nih. Hah? Bapak lebih sering colek-colek casing HP apa bini? Di akhirat. Lu gak punya bini, lu duda apa deh? Hah? Lihat, istri, bapak sholat sendiri, ibu sholat sendiri, anak di rumah bagaimana? Anak kita di rumah asik, bangun tidur yang dicari apa? Yang dilihat apa? Ibunya gak dilihat? Sian amat. Lihat anak sekarang, udah gak ada cinta sama orang tua. Sudah jauh dari orang tua. Dia merasa bangga dirinya bisa berhasil tanpa orang. Oh tidak, orang tua berdoa diam-diam. Nggak ada orang tua yang teriak-teriak, gua udah doain lo sukses. Enggak, orang tua selalu mengangkat tangannya buat anak. Tapi anak sekarang baju basah pakai sagu. Miskin gak nasturi, miskin gak tahu. Iya, listrik bayar sekolah lu bayaran pakai KJP. Bayaran pakai, berobat pakai papa mama lagi. Listrik lu apa ya? Ya panggil amat. Lihat, bergaya seperti orang kaya. Begitu pas orang tuanya mati, dia panggil guru-guru untuk mengajikannya. Doa guru-guru pasti mustajab, tapi yang lebih mustajab adalah doa dari seorang anak. Dan alhamdulillah ini malam doa anak-anak daripada Raja Lasto diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir Masya Allah lebih dari 40, lebih dari 100, lebih dari sekian orang mendoakan daripada Haji Lasto. Dan ini Haji Lasto menyaksikan, melihat bahwa ini malam dia sedang melihat, dia farhan, dia bergembira. Oh ternyata anak yang aku tinggalkan bukan hanya berebutkan harta saja. Anak yang aku tinggalkan bukan hanya mengejar dunia saja, tapi dia sebagai anak ada timbal baliknya, yaitu membuatkan acara semacam ini. Ini kalau kita hitung-hitung habis gak sekitar 10 juta acara kayak gini? Habis gak? Lebih. Tapi karena apa?
Rasa cinta dan bakti terhadap orang. Coba anak sekarang minta dibeli nasi goreng aja kedumel. Anak ABG sekarang dibeli apa? Makanya alhamdulillah, ajarkan anak kita yang pertama kenal sama Allah. Kalau anak kita dari kecil sudah dididik dengan mengenal Allah, dekat sama Allah, selalu diajak sholat berjamaah. Makanya orang tua dulu ngajarin anak tuh suka diteng-teng anaknya ke masjid, ke musola untuk sholat berjamaah. Kalau sekarang orang tua pergi sendiri, sholat sendiri. Sekalinya ada anak kecil yang sholat di masjid, diapain? Wah, bangetan loh. Kan dulu bapak pernah jadi anak kecil. Pernah nggak pak jadi anak kecil? Hah? Pernah nggak lari-lari di masjid? Pernah nggak selepet-selepetan sarung di masjid? Kenapa sekarang anak kecil diomelin? Hah? Ngeganggu. Dulu juga nggak apa-apa. Ganggu. Malah imam belum sholat dolim, bapak udah teriak. Justru anak kecil itu pembawa rahmat, bawa malaikat datang. Maka tadi saya katakan, ajarkan anak kita kenal sama Allah. Bagaimana mengajarkan anak kepada Allah? Yang pertama, bawa ke masjid, bawa ke musola, dan ajarkan kepada ustadz-ustadz yang ada di kampung sini. Ustadz-ustadz yang ada di sini, ajarin alif batasa. Oh, yang ustadz ini bisa ngajarin tajwid. Oh, ustadz ini bisa ajarkan ini. Oh, yang ini bisa begini. Kalau ustadz sama ustadz, kiai sama kiai, habib sama habib bersatu, Jakarta aman nggak? Jakarta aman nggak? Ini kagak bersatunya kalau ada berkat doang sih. Kalau ada berkat bersatu nggak? Satu. Tapi kalau nggak ada berkat, lo nggak ngomong, lo yang ngomong. Pertama, ajarin kenalan Allah. Yang kedua, baca Quran. Bacain Quran. Anak kita nggak bisa baca Quran, suruh baca juz A. Nggak bisa juz amma, turun ke udah dalam lubang untuk mengazankan dan mengiqamatkan orang tua. Siapa? Tukang gali kubur yang pakai tanah pendek. Makanya didik anak-anak kita ini salah satu contoh. Acara haul semacam ini banyak. Kalau orang Betawi bilang rowahan menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini momentum terbaik. Acara ini ambil keberkahannya apa? Oh, dengan haulin orang tua berarti kita menjadi anak yang soleh dan ajarin anak kita Allah, kenalin sama Nabi Muhammad, kenalkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Kenalin anak kita. Jangan ibunya cuma sholawatan, tapi anaknya nggak pernah diajarin sholawat. Ibu-ibu sekarang Masya Allah, majlis taklim hampir tiap hari didatengin. Hari Senin bajunya biru, hari Selasa bajunya putih, terus bergonta-ganti pakaian. Tapi pulang ngaji bukan membawa keberkahan, tapi malah bawa kemaksiatan. Pulang ngaji ngomongin orang. Orang tua dulu ngaji di dalamnya surat rawi, ada kitab rawi, Yasin Fadilah. Ibu-ibu sekarang di dalam tasnya kue bolu sama kuah gelas. Ada ibu-ibu sekarang yang ngaji pakai kitab Safinatun Najm? Ada bu? Ustazahnya mah yang ngajarin pakai sifat Safinatun Najm. Ibu mah tetap nyatetnya uang arisan. Apa namanya? Seragam belum lunas. Makanya sekarang ibu-ibu sekarang Masya Allah ngajinya rajin, gosipnya juga rajin. Seragamnya Masya Allah gonta-ganti. Kalau bapak-bapak mah setahun sekali, 3 lebaran doang, ya kan? Setahun 2 kali sama Idul Adha seragam panitia kurban. Ya bapak-bapak ada seragamnya 2 kan? Idul Fitri baju koko baru merek Amu, sarungnya Wadimor, pemberian Pak Haji Anu. Ya, Idul Adha seragam lagi panitia. Bapak-bapak 2 kali, ibu-ibu setahun 4 kali. Bulan Maulid beli seragam, bulan Sa'ban nanti pembukaan. Lihat anak yang kau banggakan, lihat anak yang selalu kau puja-puja, anak yang selalu kau turuti kemauannya. Tapi begitu kau berhadapan dengan aku, lihat anakmu bil maksiatillah. Anakmu hanya menangis di saat jenazahmu ada, hanya menangis di saat kau dikafanin, menangis saat kau diantarkan. Tapi 1 minggu kau wafat, anakmu tidak lagi duduk membaca Al-Quran, anakmu tidak bisa ngaji, anakmu tidak bisa mendoakan, anakmu tidak pernah berbuat kebaikan. Apa yang kau tanamkan kepada anak-anakmu?
hanya dunia, kau tinggalkan dunia. Kata Nabi SAW, jangan tinggalin anak dunia, jangan tinggalin harta. Kata Imam Haddad, tinggalin ilmu. Kalau ilmu gak akan habis, tapi kalau harta yang kita tinggalkan kepada anak, besok lusa bakal habis. Makanya mudah-mudahan nih dengan acara haul setiap tahun dibikin oleh siapapun, banyak yang bikin. Haul itu adalah salah satu memperingati daripada mengenang sejarah orang yang telah meninggalkan kita. Ini Haji Lasso kalau bukan orang baik gak mungkin bikin acara seperti ini. Gak mungkin kalau dia bukan orang baik, bukan orang yang taat kepada Allah dan Rasul, gak mungkin ngundang kita seperti ini. Banyak orang yang wafat sudah ditinggalkan begitu saja. Tapi diajarkan di sini oleh anak-anaknya bahwa apa? Anaknya tidak pernah mau memutus tali silaturahmi dengan kawan-kawan daripada almarhum kedua orang tuanya. Karena memang tugas anak untuk meneruskan perjuangan daripada ayah dan ibunya. Setelah wafat, seorang anak yang meneruskan perjuangannya. Apa kebiasaan orang tuanya? Apa yang dilakukan orang tuanya semasa hidup? Oh, dia sering silaturahmi, maka anak wajib silaturahmi. Oh, orang tuanya sering hadir ke majlis-majlis ilmu, hadir ke majlis-majlis habaib, maka anaknya pun wajib mengikuti daripada jejak orang tua. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Apalagi besok bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, udah siap kita nyambut Ramadan? Bu, siap sambut Ramadan, Bu? Wah, paling enak bulan Ramadan. Bulan gak ada yang paling indah selain bulan Ramadan. Demi Allah, ini malam saya katakan Ramadan paling nikmat. Sekarang biji salak dibuang-buang, nanti bulan Ramadan direbus. Ya, Bu? Hah? Benar gak? Sekarang ibu lihat bakwan, tempe, tahu nggak begitu nafsu, tapi bulan Ramadan buka jam 6 sore, jam 3 ibu udah DP. Iya. Bulan Ramadan ibu-ibu nih bukanya jam 6 maghrib, jam 6 pas, jam 3 udah kayak mau kredit motor di DP gorengan. Ya nggak? Itu namanya LGBT, lontong, gemblong, bakwan, tempe. Sekarang kita nggak nafsu, tapi begitu bulan Ramadan jam 1 melihat sop buah istighfar. Astagfirullahaladzim. Mata begini. Lagi rejang. Jam 3 ngeliatin jam mulu. Coba maghrib bulan-bulan biasa ditungguin nggak? Ada. Tapi bulan Ramadan, wah ditongkrongin RCTI, Indosiar, SCTV. Ya kan, cari yang cepet padahal ajannya sama. Yang lama di Saudi. Oh, ditongkrongin, ngeliatin bentar-bentar nggak? Berapa menit lagi nih? Hah? Lihat bulan Ramadan nikmat. Kita sama Cina nggak pernah pacaran, tapi bulan Ramadan pacaran nggak sama Cina? Pacar Cina? Iya, ibu sayang-sayang. Saking cintanya sama bulan Ramadan. Taraweh jam setengah 8, jam 8, jam 4 sore mau kena udah ada. Ibu. Itu juga seminggu doang. Seminggu ke sono. Saya nggak ngomong dah. Orang Jakarta kalau buat taraweh, hari pertama, sampai begini kita. Begitu hari kedua, pasti. Ketiga, dikit-dikit. Seminggu bisa ngengkang gitu. Enggak, kayak Andre Tani jadi kiper. Kan? Sandal aja kalau hari minggu pertama nyari sampai susah. Kan? Nyari sandal mana nih? Tapi udah 10 hari kedua sandal sembarangan. Padahal 10 hari pertama rahmat. Siapa orang yang 10 hari pertama berhasil menjalankan Ramadannya, dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa 10 hari kedua maghfirah, ampunan Allah. Ini enggak, 10 hari kedua ada di Basura, 10 hari kedua ada di Aryon, lagi mirip-mirip baju. Gimana mau dapat ampunan? Yang ada dapat diskon. Ya kan, orang Indonesia nyarinya apa? Udah murah, paling murah, maunya bagus. Kalau nawar udah ngenekin banget. Beli baju koko 120 ditawar nggak dapat cepet. Ntar lo malaikat ditawar ibadah lo. Ya. Bulan Ramadan 10 hari pertama rahmat Allah. Penuhin musola, penuhin majlis, penuhi dari tempat-tempat ibadah pada Allah. 10 hari kedua adalah maghfirah, kita mengharapkan ampunan Allah.
Tapi sayang, sungguh sayang, di 10 hari kedua kaum ibu-ibu lagi bikin kue bikin kue tuh kue satu, kue bohong tuh. Namanya kue, tapi toples banyak. Ya, ada putri malu. Wah, banyak yang di Jakarta, masya Allah kuenya penuh. Bagaimana dapat ampunan Allah kalau ibu-ibunya sedang sibuk bikin seleh nastar? Padahal lebaran di Jakarta cuma 2 jam. Jam 8 sampai jam 10, jam 11. Yang rame apa? Indonesia. Mana beb? Enggak Maret, yang Gapang. Iya, anak itu. Lebaran sibuk, minal aizin wal puasa kagak, taraweh kagak, baca Quran, zakat dibayarin. Gayanya kayak benar, pakai baju koko baru. Weh bro, minal aizin bro. Padahal nggak puasa, taraweh, sholatnya setahun sekali, Idul Fitri, nggak pakai sejadah, pakai koran, sembari jalan pakai sokam. Ya, mak juga gitu. Hari biasa, wah bajunya biasa. Begitu lebaran, kalung di dalam dikeluarin, gelang di dalam buat ngapain? Wah, minal aizin. Nggak mau kalah yang satu lagi, wal faizin. Ya. Akhirnya tidak mendapatkan taqabbala minna wa minkum. Nggak dapat suci, nggak dapat bersih. Pakai gelang cuman buat 3 hari, besokannya balik ke toko emas. Ada yang beli di Master patungan yang imitasi tuh, cuman buat apa? Sok-sokan. Enggak. Oh, minal aizin, sama-sama minal aizin. Digetarin lagi. Nah, mau katanya tetangganya nggak mau kalah. Sarung kerudungannya diangkat. Set. Keluarin deh. Set. Sama-sama. Banyak kan begitu? Banyak nggak? Bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini kelihatan mukanya semua muka-muka ahli surga. Muka-muka ibu bercahaya ini malam, karena di atasnya ada lampu. Nah, coba kalau nggak ada lampu, saya nggak ngomong. Muka putih, leher hitam, zebra cross. Mama pakai MS Glow. Biasa pakai Viva nomor 8. Mama sekarang masya Allah bedaknya pakai MS Glow. Mukanya tebal banget, tapuk kebul. Iya, kondangan 25.000 makanya ngantri. Masya Allah mama, tapi mama masya Allah. Setan aja takut sama mama. Iya, setan aja takut. Orang sering nyebut setan, dasar lu anak setan. Bu, anaknya setan, ibunya apa? Hah? Bapaknya apa? Dedemit. Iya, mama kan kalau ngomongin anak, dasar lu, kelakuan lu ke setan. Kayak udah pernah lihat setan aja. Orang Indonesia masya Allah, kalau ngomong sembarangan kayak buang sampah. Dasar lu anak setan, kelakuan lu kayak bapak lu. Ya, kelakuan lu kayak bapak lu, bapaknya tuh lah, lu dulu kayak gini. Nah, ya. Masya Allah, orang Indonesia paling gampang ngarang omongan. Tapi saya lihat di sini, masya Allah, yang hadir semuanya mukanya bercahaya semua, karena panitia ngasih lampu. Ya, coba kalau nggak ada lampu, saya nggak ngomong. Ya, mungkin mukanya betotol-totol, muka pejebrak cross. Jadi kembali, bulan Ramadan sambut dengan kebersihan hati. Nggak ada lagi rasa dendam, nggak ada lagi rasa kebencian. Maafkan orang bersalah. Kagak, begitu masuk Ramadan masih ada nyimpan rasa dendam. Nggak diterima ibadah kita, nggak bakal diterima puasa kita ya Allah kalau masih menyimpan rasa dendam. Lagi dendam nggak bikin untung. Ini kadang orang Jakarta, orang Jakarta khususnya, kalau nyumpahin serampah, gue sumpahin lo, gue gak bakal maafin sampai gue mati. Atau mati duluan. Yang disumpahin lagi enak, pakai sokam. Ya enggak, doi mati yang nyumpahin. Ketemu malaikat, kata malaikat, ya lu duluan. Lu nyumpahin orang mati gak taunya, lu duluan isi daftar. Akhirnya apa? Rugi nggak? Rugi. Makanya bulan Ramadan di dalam syair Sayyidul Walid dikatakan, maafkan orang
bersalah, mohon diberi ampunan. Udah maafin, nggak usah ada benci sama orang. Biarin orang benci sama kita, asal kita nggak benci sama. Maafin anak, istri, keluarga, maafin orang bersalah. Makanya umat Islam diadakan malam nisfu Syaban untuk saling maaf. Lebarannya orang Islam, orang beriman itu malam nisfu Syaban. Begitu selesai baca Yasin, temuin orang tuanya yang masih hidup, minta maaf, minta redo, ziarahin kuburan orang tuanya. Ini kagak, ziarahin orang tuanya setahun sekali, 3 hari lagi mau lebaran. Karena nggak pernah ziarah, nyari-nyari kuburannya. Lalu bapaknya lagi nongkrong, kata bapaknya, anak tengil lah, nggak pernah datang. Nggak pernah. Bapaknya lagi nongkrong di Batu Nisan, sampingnya kopi hitam pakai gelas plastik, rokoknya juara. Top dikit aroma buat 20.000. Rokoknya anak hadro, filter rame-rame. Anak hadro rokoknya mil kalau ada undangan doang. Rokok nggak ada undangan lo ya, rokok keris lo, paket goceng, filter sama granita. Anak hadro, ya gue juga dulu kayak gitu. Anak hadro makan enak, undangan doang. Coba sisanya getuk. Minumnya bajigur. Masya Allah, anak hadro nih. Ntar nih di akhirat dipanggil sama Rasulullah nih. Anak hadro, lo nggak pernah kenal gue, tapi lo selalu memuji gue. Makanya kalau punya anak hadro, gabung anak hadro. Anak hadro nggak pernah bohong. Ceweknya jadi bohongin, nggak pernah bohong. Lagi di mana sayang? Lagi main hadro, padahal lagi nongkrong. Lagi main host, main ML, mabar. Nyari paketan hotspot tetangga lu pakai. Ajarin anak kita, bersihkan hati kita sambut Ramadan. Bu, jangan ada dendam di antara kita. Bersihin hati kita, maafin. Yang kedua, kalau orang yang belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya, begitu datangnya daripada itu Ramadan, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, yang masih punya orang tua hidup, temuin orang tuanya, minta maaf, minta redonya. Jangan sama ulama, sama habaib cium tangan bolak-balik. Sama habaib, ana muhibin, ana mahabbah, ana uhibu pila Bogor. Ya kan anak sekarang tengil. Update status, ana uhibu pila ya Habib ya. Pila Bogor loh. Cepet. Sama orang tua nggak pernah hormat. Sama orang tua nggak pernah cium tangan. Sekali cium tangan di pipi, lo bengok. Sakit gigi loh. Orang tua ngajarin bener cium tangan bolak-balik. Anak sekarang karena apa? Terlalu sibuk dengan urusan dunia. Makanya bu, sama anak jangan takut. Bu, saya pesen nih bu, sama anak jangan takut. Ibu udah cukup mengandung 9 bulan 10. Ibu mempertaruhkan nyawa demi siapa? Ibu rela mati demi siapa? Ibu rela lapar demi siapa? Ibu rela ngutang sama tetangga demi siapa? Tapi adakah anak yang rela mati demi orang tua? Hah? Lu yang ngomong cil ya. Bocah-bocah efek nih. Bocah-bocah efek mukanya kayak rengginang pada. Mukanya pada berantakan kayak puzzle. Iya, bocah efek nih anak nih. Lihat ada nggak orang tua, anak yang berkorban buat orang tua. Begitu dia selesai menikah, dia lebih sayang siapa ya? Ini bapak nelfon nih, wah pinjam duit nih. Ada rasa ketakutan terhadap, karena takut bini, takut sama istri. Banyak anak sekarang, mudah-mudahan anak kita nggak seperti itu. Makanya ente yang punya orang tua, minta maaf, minta maaf sama orang tua. Besok mau Ramadan, temuin orang tua, samperin orang tua. Kalau perlu cuci kakinya orang tua kita, minta maaf, minta redo. Yang ketiga adalah orang yang masih ashrabul khamar, orang yang masih meminum minuman keras. Bagi orang Indonesia aneh, minuman keras diminum. Saya es batu aja gue cairin. Es batu aja gue cairin. Ya, orang yang meminum minuman keras, dan orang yang masih percaya dengan yang namanya perdukunan, masih percaya dengan paranormal.
Walid hajar. Hajar. Lagi datang orang tua kita. Masih percaya dengan dukun atau para normal. Udah nggak percaya sama Allah, dagangan nggak lancar, dia bukan minta sama Allah. Usahanya nggak lancar, bukan minta sama, dia malah datang ke dukun. Dia dijampe-jampe hararupat nunggu dia kadu. Dia minta sama Allah, dia minta sama dukun, "Mbah, tolongin Mbah, usaha saya nggak lancar nih, dagangan saya sepi, anak perawan saya nggak laku, tolong Mbah." Dikasih ajian, dikasih jimat. Nggak percaya sama, bila mana dia tidak bertobat dengan datangnya daripada malam nisfu Syaban dan Ramadan, maka orang itu termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah nanti. Deketin sama Allah. Kita ini paling dekat sama Allah, minta sama Allah. Allah nggak akan pernah nolak apa yang kita minta. Kitanya doang yang nggak pernah bersyukur sama Allah. Dikasih sehat, panggilan ajan ditunda-tunda. Giliran panggilan bos cepet nggak? Dipanggil sama Pak RT cepet nggak? Dipanggil sama presiden cepet nggak? Tapi Allah panggil kita dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ntar aja dah, baru juga ajan, makan dulu deh. Oh ntar aja deh, baru juga ajan asar 4:30 masih bisa. Banyak nggak begitu? Kalau panggilan Allah kita langsung meremehkan. Itulah orang-orang yang nggak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azizannakum. Makanya hidupnya susah, nggak bersyukur atas kenikmat yang Allah berikan. Dikasih sehat sama Allah, bayar nggak kita? Bu, dikasih sehat seperti ini bayar nggak kita? Bisa ngelihat, bayar nggak? Dikasih bisa dengar, bayar nggak? Tapi kalau kita baru batuk sama pilek, lari nggak ke klinik 24 jam? Datang nggak kita ke puskesmas? Kita bayar agar kita nggak batuk dan pilek. Tapi dikasih sehat sama Allah, suruh hadir duduk di majelis ilmu, suruh hadir sholat 5 waktu, suruh hadir baca Quran, rasanya berat hati kita. Tapi kalau kita antrian sembako cepet, antrian sembako cepet nggak? Cepet, lagi emak-emak paling cepet. Makanya nih kesempatan kita mau nyambut bulan suci Ramadan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan daripada masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan yang telah wafat Allah jadikan kuburan Ramadan menjadi jannah, dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan juga orang tua kita, guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita ini, di hadapan kita. Kita minta Allah agar guru-guru kita dipanjangkan umurnya, orang tua kita disehatkan badannya, dan mudah-mudahan kampung kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini saya ingin mengajak seluruh jamaah, pokoknya sejenak kita mohon kepada Allah agar malam hari ini benar-benar Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa daripada anak istri suami kita, dan Allah kabulkan segala niat hajat kita. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Keluarkan suara kita, getarkan hati kita, hidupkan jiwa-jiwa kita, hidupkan sanubari kita, hidupkan hati kita. Keluarkan suara kita memohon kepada Allah. Bal baraya minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Fattah, ya Rajak. Ya Allah, ya Rabb, pada malam hari ini kami memohon kepadamu, pada malam hari ini kami meminta kepadamu, pada malam hari ini kami mengemis kepadamu, ya Allah. Pada malam hari ini kami getarkan arsmu, ya Allah. Kami ketuk pintu langitmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, pada malam hari ini kami bermunajah, kami memohon kepadamu, ya Rabb.
Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa-dosa ibu dan bapak kami. Ampunkan dosa kakek dan nenek kami. Walidina Allahumma farham, Allahumma farham, Allahumma farham, Allahumma farham, Allahumma farham, Allahumma farham walidina wal jami'il muslimina wal mu'minina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama kita dengarkan wazifatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita Da'ilullah Dzurriyyatul Rasul Habib dan Mahbub Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Attas. Tentunya apa yang disampaikan beliau dapat kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari guna menuju ridho ya Allah Subhanahu wa taala melalui daripada ridhonya orang tua kita, karena ridho Allah tergantung daripada ridhonya orang tua kita.